Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin menyampaikan informasi hukum ataupun materi hukum nih berkaitan dengan kalau dalam konteks perkuliahan gitu ya, perjanjian kerja laut. Ini pembahasannya masuk pada materi untuk mata kuliah Hukum Dagang Maritim nih, teman-teman. Nah, pembahasan kali ini seputar itu. Perjanjian kerja laut. Nanti kita lihat apa hak dan kewajibannya perjanjian kerja laut itu dilaksanakan antara siapa dengan siapa sebagai para pihaknya, gitu ya. Nanti isi perjanjian kerja laut itu seperti apa. Cuman dalam pembahasan ini batasan pembahasannya itu hanya mengacu pada apa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, lalu ada juga PP nomor 7 tahun 2000, dan setelah saya cari aturan terakhir itu ada di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 42 tahun 2016. Tapi untuk peraturan Menteri Kelautan Perikanan ini, aturannya itu perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan. Jadi dia lebih spesifik untuk khususnya awak kapal perikanan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat titik pengaturannya seperti apa juga gitu ya. Hitung itu juga menambah informasi lagi buat teman-teman di sini. Siapa tahu nih keluarganya atau kalian sendiri ingin menjadi awak kapal gitu ya. Jadi kalian harus tahu nih nanti hak dan kewajiban, lalu isi perjanjian, kenapa harus ada perjanjian, perjanjiannya dibuat secara tertulis atau tidak. Nah itu nanti kalian akan insya Allah ketahui dari penjelasan ini. Oke. Oke, pertama kita lihat dulu dari definisinya ya. Jadi perjanjian kerja laut itu, kalau kita rujukannya adalah KUHD, jadi kalau orang hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu adalah kitab hukum selain dari KUHP ataupun KUH Perdata gitu ya. Ini mengatur tentang lingkup hukum perdagangan, hukum dagang, hukum bisnis gitu. Nah, di dalam pasal 395 itu dikatakan bahwa yang namanya perjanjian kerja laut itu adalah perjanjian yang dibuat antara pengusaha kapal di satu pihak dengan buruh, sebutannya buruh. Ini di KUHD, ini kitab lama banget. Buruh di pihak yang lainnya. Di mana para pihak itu menyanggupi, maksudnya si buruh ini menyanggupi untuk berada di bawah perintah si pengusaha. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan. Tentu saja pekerjaan ini dia mendapatkan upah, baik sebagai nahkoda ataupun anak buah kapal. Jadi kalau kita ambil poin-poin penting nih dari pasal 395 KUHD ini ada beberapa unsur. Yang pertama adanya perjanjian. Ya, kerja tersebut diikat oleh suatu perjanjian kerja yang dibuat oleh siapa? Di sini subjeknya disebutkan antara pengusaha kapal dengan seorang buruh. Adanya suatu perintah, di mana perintah katanya ada upah nanti sebagai hak bagi si buruh tersebut. Nah, ada sedikit aturan lagi. Di pasal 399 itu disebutkan bahwa perjanjian itu dibuat secara tertulis gitu ya. Bagaimana dengan definisi di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya? Nah, kita lihat di PP nomor 7 tahun 2000. Perjanjian kerja laut adalah, ini simpel banget nih, singkat banget. Perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan. Sedangkan kalau kita lihat nih, definisi di sebelahnya, ini adalah definisi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 42 tahun 2016. Katanya di sini yang dinamakan perjanjian kerja laut itu adalah
kesepakatan antara awak kapal perikanan, awak kapal dengan si pemilik kapal perikanan atau dengan si operator kapal atau dengan nahkoda kapal atau agen awak kapal perikanan. Jadi banyak nih. Kalau tadi KUHD bilang pengusaha ya. Kalau di sini juga pengusaha nih. Tapi di sini lebih detail gitu. Nah, di sini dicantumkan isinya apa? Katanya isi perjanjian kerja laut itu memuat persyaratan-persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan. Kalian bisa baca selanjutnya ya. Musibah, jaminan keamanan, dan lain-lain. Nah, jadi lebih detail nih. Oke, lanjut lagi. Mengapa sih ya perlu dibuat perjanjian kerja laut? Apapun namanya, kalau kita terikat ikut orang gitu ya untuk bekerja, tentunya kita membutuhkan suatu kontrak kerja. Agar apa? Agar kita jelas nih. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Dan manakala nanti timbul perselisihan kerja gitu ya, maka ketentuan perjanjian kerja itu dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melihat di mana nih perselisihannya, apa yang dilanggar dari isi kontrak tersebut, isi perjanjian tersebut. Jadi sebagai alat bukti tertulis gitu ya. Lalu kemudian untuk mengakomodir kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak agar tidak saling bentrok, agar tidak ada yang melakukan one prestasi istilahnya kalau orang hukum, atau cedera janji dalam suatu perjanjian. Nih, karena tadi perjanjian kerja itu mengatur dua pihak ini, ya. Tentu saja nanti di dalam perjanjiannya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Seketika kontrak itu ditandatangani oleh para pihak, maka kedua belah pihak itu wajib mentaati isi kontrak. Kalaupun ada hal-hal di luar daripada isi kontrak yang tiba-tiba dilaksanakan, maka itu harus dengan persetujuan kembali bagi kedua belah pihak, gitu ya. Nah, itu maksud dibuat perjanjian itu secara tertulis. Biar nggak sembarangan nih, biar ada dasar pegangan hukumnya. Kalau tiba-tiba ada hal-hal atau yang diperintahkan tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka salah satu pihak tadi kan bisa komplain gitu ya. Bisa menanyakan kenapa harus saya diperintahkan, sedangkan dalam perjanjian kewajibannya nggak ada mengatur hal tersebut. Nah, itu gunanya dibuat perjanjian kerja laut. Nggak usah perjanjian kerja laut, hampir semua aspek kalau kita ngikut orang gitu ya, kita minta dibuat perjanjiannya. Ya, hal itu untuk menjaga kita juga sebenarnya. Oke. Nah, ini juga. Nah, benar kan? Sesuai dengan apa yang saya sampaikan barusan, kalau di pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan, itu dikatakan, kenapa perlu dibuat perjanjian kerja laut? Karena katanya PKL atau perjanjian kerja laut ini adalah alat bukti tertulis apabila terjadi perselisihan antara pemilik kapal, operator kapal, agen awak kapal, atau nahkoda dengan siapa? Dengan si awak kapal perikanan. Tuh dia. Jadi dipastikan ya teman-teman yang bekerja sebagai awak kapal, ada nggak kalian punya nggak perjanjian kerjanya? Karena pasti kalian diberikan salinannya, gitu ya. Masing-masing pihak memegang salinan perjanjian kerja tersebut. Jadi pastikan kalian sebelum kerja lihat apakah kalian ada menandatangani satu kontrak. Dan kalau misalnya ini kebanyakan kalau orang kita ini kayak males baca ya. Jadi kalau disuruh tanda tangan, main tanda tangan aja tanpa harus dibaca. Nanti dibaca jelas-jelas teman-teman. Jadi kalau ada hal yang teman-teman rasa kurang serak atau apa, nanti bisa didiskusikan. Sebelum ditandatangani, kita berhak untuk membaca dan kita bisa menanyakan ya butir-butir apa di dalam perjanjian tersebut yang kira-kira kurang serak di kitanya,
kita diskusikan bersama kedua belah pihak untuk diambil jalan baiknya seperti apa. Jangan main asal tanda tangan dulu aja. Ya karena butuh banget pekerjaan, ya udah deh, yang penting masih untung gue dikasih pekerjaan gitu ya, diterima, udah tanda tangan aja. Kita harus mau membaca biar kita jelas gitu loh teman-teman. Kalau main asal tanda tangan ternyata ada hal-hal yang butir kesepakatannya yang misalnya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak kalian nantinya. Nah, itu kan jadi mumet, ribet nanti ke depannya kalau udah kelanjur ditanda tangani. Sekali lagi, seketika itu kalian tanda tangani, artinya kalian sudah tunduk pada butir kesepakatan tersebut. Kalian harus mentaati, melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kewajiban di dalam kontrak tersebut. Tuh. Nah, ini persyaratan pekerja di kapal. Ini kita lihat ya pada PP nomor 7 tahun 2000. Kalian bisa lihat sendiri. Katanya memiliki sertifikat keahlian pelaut atau keterampilan pelaut. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Kalau kemudian di sini katanya disijil. Lanjut di pasal 18 dikatakan setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki perjanjian kerja laut yang masih berlaku. Di mana perjanjian kerja laut katanya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, lalu kemudian hampir sama persyaratannya dengan apa yang tertuang ini di dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 42 tahun 2016. Di pasal 15 dikatakan tolak ukur persyaratannya adalah kalau ingin dipekerjakan sebagai awak kapal perikanan harus memenuhi persyaratan setidaknya 2, standar umur dan standar kesehatan. Untuk standar kesehatan itu harus katanya di pasal 16 dibuktikan secara tertulis dalam bentuk surat keterangan sehat yang menyatakan bahwa kondisi panca indera ataupun fisiknya memenuhi syarat untuk dapat bekerja di kapal perikanan dan dia tidak menderita penyakit yang mungkin bertambah buruk jika bekerja di kapal atau membahayakan keselamatan dirinya ataupun keselamatan orang lain di kapal tersebut. Ini sudah diatur jelas di dalam Peraturan Menteri nomor 42 tahun 2016, teman-teman. Nah, ini penegasan. Perjanjian kerja laut wajib dibuat secara tertulis. Disaksikan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh menteri terkait. Kita lihat ini di pasal apa? Pasal 339 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian dikatakan penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syah Bandar Pelabuhan. Ini pasal 224 Undang-Undang Pelayaran diatur juga. Nah, nanti dia akan menerima dokumen-dokumen ya terkait dengan perjanjian kerjanya gitu. Oke, isi perjanjian. Ini isi perjanjian kerja laut kalau kita melihat pada pasal 401 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kalian bisa lihat di sini sebagaimana perjanjian pada umumnya lah ya. Kayak perjanjian jual beli, sewa menyewa itu pasti ada nama buruh, nama, hari, tempat tanggal lahir, usia, tempat tanggal dibuatnya perjanjian, gitu ya. Kalian bisa lihat di sini. Dan di versi yang terbaru di Permen 42 2016 tadi, peraturan menteri sebelumnya, itu juga sama nih, hampir sama isinya, tapi lebih detail lagi. Nah ini, versi pasal 46 ya, diatur di pasal 46 Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 42 tahun 2016. Isi dan format perjanjian kerja laut. Ini sampai huruf P, teman-teman, ketentuannya. Kalau ini tadi kan, kalau yang di KUHD cuma 9 poin ya, kalau ini sampai huruf P. Hampir berapa tuh, 20-an ya. Data awak kapal perikanan yang memuat nama awak kapalnya, nama keluarganya diminta juga, tanggal lahir, usia, dan tempat tanggal lahir. Tempat dan tanggal di mana perjanjian itu ditandatangani. Memuat hak dan kewajiban. Lalu memuat data kapal.
yaitu nama, benderanya, bendera kapalnya apa, ukuran nomor pendaftaran pelabuhan pangkalan. Data pemilik kapal, operator atau agen awak kapal yang membuat perjanjian dengan si awak kapal tadi. Daerah operasi penangkapan ikan, kompetensi dan jabatan si awak kapal perikanan yang akan dipekerjakan. Sampai poin P, panjang banget jadi ya. Kalian kalau mau tahu detail lengkapnya, kalian bisa baca peraturan Menteri Kelautan Perikanan ini. Ini ditujukan bagi perusahaan-perusahaan kapal gitu ya yang ingin membuat perjanjian kerja laut, setidaknya versi peraturan Menteri Kelautan Perikanan ini bisa kalian jadikan acuan atau pedoman dalam kalian membuat suatu perjanjian kerja laut dengan awak kapal nantinya. Kemudian terakhir ada hak dan kewajiban. Kalau ini kita lihat di PP nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan Junto pasal 416 huruf E Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kalian bisa lihat sendiri. Di situ katanya hak pelaut itu adalah menerima gaji, upah lembur, uang pengganti hari libur, uang delegasi, biaya pengangkutan, upah saat diakhirinya pengerjaan, dan lain-lain. Kalian bisa baca di sini. Sedangkan kewajibannya bahwa si si awak tadi atau buruh lah istilah dalam KUHD harus melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan berdasarkan perjanjian, menanggung biaya yang timbul karena kelebihan barang bawaan di atas batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan mentaati perintah perusahaan, bekerja sesuai dengan jangka waktu yang tertera di dalam perjanjian. Nah, bagaimana kalau di ketentuan peraturan Menteri Kelautan Perikanan? Nah, di sini dikatakan haknya awak kapal adalah, tuh sampai poin J ya, menerima penempatan pekerjaan, perlindungan kerja, dapat gaji dan bonus dengan tepat waktu, jaminan perlindungan hukum, ada asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, menerima biaya transportasi, akomodasi, kemudian menerima jaminan biaya pemulangan jenazah yang meliputi dokumen, transportasi, dan pemakaman, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, bahkan detail banget ini, fasilitas keselamatan misalnya helm, sarung tangan, life jacket, pelampung, baju dingin, sepatu boot, baju kerja, life raft, dan lain-lain katanya. Menerima akomodasi di kapal seperti mendapatkan makanan, air minum, air tawar, mandi, tempat tidur. Menerima jam istirahat selama dia bekerja di kapal perikanan dan mendapatkan cuti tahunan. Itu adalah hak awak kapal. Semoga nanti yang bekerja sebagai awak kapal udah ngerti ya haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa gitu. Kalau males baca peraturan kelapanya, lihat penjelasan ini aja, dengerin gitu. Nah, ini hak dan kewajiban si pengusaha kapal atau pemilik atau operator atau agen awak kapal tadi ya, yaitu mempekerjakan pelaut. Ini versi ini ya, PP nomor 7 2000. Kewajibannya adalah katanya memenuhi semua kewajiban yang merupakan hak dari si pelaut, istilahnya tadi buruh tadi atau awak kapal. Dan pengusaha wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang sakit atau cedera selama di atas kapal. Bagaimana dengan permennya? Pasal 22 ayat 1. Pemilik kapal perikanan atau operator kapal perikanan atau agen awak kapal perikanan atau nahkoda kapal perikanan berkewajiban katanya. Untuk apa? Untuk membuat dan mematuhi isi perjanjian kerja bersamanya gitu ya. Mengajukan pengesahan job order, membuat dan mematuhi isi perjanjian kerja laut, mempekerjakan awak kapal perikanan dengan layak, memberikan perlindungan kerja bagi awak kapal, membayar upah untuk awak kapal, tidak memotong upah bagi awak kapal perikanan, membayar premi asuransi katanya, menjamin biaya transportasi, akomodasi, pemberangkatan dan pemulangan awak kapal perikanan, memulangkan jenazah awak kapal perikanan yang meninggal
memberikan cuti izin tidak kerja kepada awak kapal perikanan sesuai dengan perjanjian kerja laut yang sudah ditandatangani dan disepakati, serta memberikan kesempatan bagi awak kapal perikanan untuk mengembangkan karir dan kompetensinya. Nah, batasan pembahasan kita seputar itu dulu. Dari definisi tadi sudah, lalu para pihaknya siapa, kemudian isi dari perjanjian kerjanya membuat apa aja, dan hak serta kewajibannya. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman yang barangkali merupakan pemilik kapal atau ingin kerja di kapal gitu ya. Semoga kalian mengetahui ketentuan-ketentuan ini. Lebih baiknya mau membaca. Seperti apa yang sudah aku sampaikan, sebelum menandatangani perjanjian atau kontraknya, dibacalah lebih dulu. Kalau ada hal yang kurang dipahami, ditanyakan kepada si pembuat perjanjian tersebut. Namanya perjanjian itu kan kesepakatan kedua belah pihak ya. Jadi sebelum ditandatangani, isi kesepakatan itu masih bisa dinegosiasikan atau didiskusikan terlebih dahulu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah mampir di channelku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.